Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, tempat bagi kita semua mengabdikan diri di ruang kesemestaan yang penuh hikmah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga hijrah kita selalu dalam rangka hijrah menuju kebaikan hingga liar kubur menjadi peristirahatan kita ya kelak. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Masudi, Ketua Umum MUKISI, di sini juga hadir Pak Sekjen, Bu Miftah, dan Bapak Ibu anggota MUKISI serta pengelola rumah sakit umum maupun syariah di seluruh Nusantara. Yang kami hormati pula pengurus FORDEBI, di sini hadir Ketua Dewan Pakar Ibu Dr. Asfi Mansilati, Pak Sekjen Dr. Ahmad Jalaluddin, dan Bendahara Umum Ibu Dr. Arika Mayanti serta pengurus lainnya. Bapak Ibu, terhitung tadi Pak Dr. Masudi sudah 7 tahun insya Allah gitu ya. 5 tahun ya kita kerjasama antara FORDEBI dan MUKISI sejak kita mencoba di FORDEBI melakukan implementasi apa yang kami sebut di FORDEBI itu yaitu arsitektur semesta sejahtera. Apa itu arsitektur semesta sejahtera? Ini adalah gagasan dari para dosen di seluruh Indonesia, dosen ekonomi dan bisnis Islam sejak 2016 gitu. Kita sudah 7 tahun ini mencoba untuk mengkonsep sebuah gagasan tentang bagaimana ekonomi dan bisnis Islam yang sesuai dengan karakter Islam itu sendiri dan sesuai dengan karakter kebangsaan kita. Arsitektur semesta sejahtera ini juga didasari dari semangat rahmatan lil alamin gitu ya. Bagaimana rumpun ilmu ekonomi dan bisnis yang liberal sejak awalnya itu tidak harusnya kita tidak pakai gitu ya. Dengan kemudian kita coba untuk membangun sebuah konsep ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan akar ilmu Islam itu sendiri. Nah, tidak mungkin kita membentuk akar ilmu itu kalau nanti berdampak pada kurikulum, sistem pendidikan, kebijakan hingga praksisnya seperti rumah sakit misalnya. Di mana hal itu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arsitektur semesta sejahtera itu telah kita coba rumuskan, kemudian kita sosialisasikan ke seluruh kampus-kampus di Indonesia, dan alhamdulillah kita juga sudah menelurkan gitu ya buku-buku daras. Kita punya 2 buku daras, buku ekonomi Islam berbasis semesta sejahtera dan bisnis Islam berbasis semesta sejahtera. Nah, kita pada dasarnya adalah bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudatsir ayat 6 itu wala tamnun
tes taksir gitu ya. Janganlah kamu memberi untuk mendapatkan balasan yang banyak. Ini adalah kata kunci bagi praktek ekonomi yang penuh dengan keikhlasan dalam pengelolaan dan pengusahaan kesejahteraan lahir batin gitu ya. Nah, menariknya dalam proses perjuangan kita itu, kemudian setelah kita punya konsep, kita bertemu dengan Pak Dr. Masudi di Semarang. Waktu itu kita dipertemukan, kita bincang-bincang tentang bagaimana menjalankan rumah sakit yang sesuai dengan karakter syariah itu sendiri. Salah satunya adalah kita mencoba untuk merumuskan akuntansi syariah untuk rumah sakit. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2017 kita bertemu pertama kali itu Februari ya. Jadi 6 tahun yang lalu gitu ya. Nah, waktu itu ada FGD gitu ya. FGD di Rumah Sakit Islam Sultan Ageng Semarang. Kemudian pembicaraan akhirnya kita bikin kerjasama institusi pendidikan dan institusi kesehatan. Nah, kesepakatan itulah kemudian kita coba untuk mendesain buku konsep akuntansi syariah untuk rumah sakit. Alhamdulillah gitu ya, kita sudah sampai pada titik penerbitan buku akuntansi syariah untuk rumah sakit tahun 2018. Setahun kemudian itu kita sudah terbitkan dan ini sudah disosialisasikan juga di Jakarta waktu itu. Dan juga kita sosialisasikan ke Dewan Syariah Nasional Mukisi waktu itu. Tahun 2018 kita roadshow kemana-mana, ke kampus-kampus, ke IAI, dan sampai ke MUI. Nah, tentunya desain akuntansi syariah rumah sakit yang khas sesuai dengan karakter Islam itu kita memang tekankan pada kegiatan yang berbasis bukan mencari laba, tapi prosesnya adalah menuju laporan falah. Akhirnya kita punya gitu ya laporan yang tidak sesuai dengan model konvensional gitu ya, akumulasi laba, keuntungan dan lain-lain, tapi berbasis pada falah, yaitu kemenangan sejati dalam Islam. Maka muncullah laporan-laporan yang secara teknis kita sebut laporan falah pengeluaran, laporan falah penerimaan, kemudian laporan falah pembiayaan masuk, pembiayaan keluar, laporan hisbah, laporan zakat, dan lain-lain. Bapak Ibu, tentunya hal itu tidak cukup apabila hanya masuk dalam struktur berpikir atau konsep-konsep. Akhirnya kita bersepakat juga bagaimana kalau buku itu, konsep itu kita implementasikan. Apakah ya akuntansi syariah yang tidak menggunakan logika double entry bookkeeping, tapi menggunakan single entry, kemudian fokusnya pada seluruh aktivitas rumah sakit diarahkan pada kesadaran menjalankan akad-akad syariah, dan juga kita tidak berbasis pada bagaimana akumulasi keuntungan semata gitu ya. Sehingga kita kemudian mencoba laporan-laporan itu diimplementasikan sejak tahun 2019. Sebelum pandemi kita kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung membuat sistem informasi akuntansi. Sebenarnya kita juga sudah sosialisasi ke banyak rumah sakit gitu ya. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang kemudian kita implementasikan sampai dengan pandemi pun kita berjuang, itu yang
akadnya mencapai ribuan per hari gitu ya, transaksinya, sehingga agak kesulitan waktu pandemi kita, tapi alhamdulillah akhirnya gitu ya, 100% sistem informasi akuntansi itu kerja keras kita selama 3 tahun, 100% tahun 2022 akhir kita selesaikan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung implementasinya. Moga-moga ini juga akan diimplementasikan di banyak rumah sakit yang lain. Artinya adalah bahwa sistem informasi akuntansi syariah berbasis Semesta Sejahtera yang dibangun bersama antara Mukisi dan Fordebi itu bukan hal yang tidak bisa diimplementasikan, tapi sangat-sangat mungkin untuk dijalankan. Nah, terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah kita juga sudah sosialisasi ke DSN MUI, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Masudi, kita ketemu dengan DSN MUI awal Januari kemarin, dan alhamdulillah ini adalah bagian dari semangat kita bersama antara Mukisi dan Fordebi untuk mensosialisasikan bagaimana sistem informasi, bagaimana akuntansi syariah, bahkan hingga sampai implementasi sistem informasi pun bisa kita jalankan. Nanti insya Allah detailnya akan dibahas bersama-sama sampai akhir acara nanti. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya Pak Dr. Masudi dan kawan-kawan di Mukisi, sahabat-sahabat kita semua. Semoga kerjasama ini adalah bagian dari membangkitkan dan membentuk peradaban yang lebih baik, yang dipenuhi cahaya ilahi, yang insya Allah ini sudah nggak bisa dibendung lagi. Semoga kita memang semua selalu berikhtiar dan menjadi saksi sejarah yang tak pernah hilang dalam gelombang peradaban masa depan. Insya Allah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi